Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, tim analis hukum dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Saya Ulil Amri, analis hukum ahli muda pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang peran jabatan fungsional analis hukum dalam mendukung tugas dan fungsi di kementerian lembaga, terutama sekali di Kementerian Agama. Dalam 5 arahan utama Presiden Republik Indonesia, pertama tentang pembangunan SDM, yang kedua pembangunan infrastruktur, yang ketiga penyederhanaan regulasi, yang keempat penyederhanaan birokrasi, dan yang kelima transformasi ekonomi. Maka analis hukum berada pada poin yang ketiga, yakni penyederhanaan regulasi. Penyederhanaan regulasi sendiri adalah penyederhanaan regulasi namun tetap membawa dampak yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan mempercepat penyusunan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya. Penyederhanaan regulasi perlu dilakukan di seluruh kementerian lembaga, terutama sekali di Kementerian Agama, dalam rangka menciptakan kemudahan berusaha dan pembangunan ekonomi. Kemudian penyederhanaan birokrasi, memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang serta berbelit, salah satunya dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi atau eselonisasi agar menjadi lebih ramping dan lebih efisien. Hadirin yang berbahagia, reformasi birokrasi dan struktural merupakan reformasi kelembagaan pemerintahan yang gemuk, tumpang tindih, dan tidak efisien, harus segera diintegrasikan. Hal ini mencakup dua hal. Pertama, pemangkasan jenjang eselonisasi, dan yang kedua, pengalihan dalam jabatan fungsional. Dinamika hukum terdapat 3 bentuk. Yang pertama, pembentukan hukum, pelaksanaan hukum, dan penegakan hukum itu sendiri. Maka peran analis hukum dalam dalam penyederhanaan regulasi dan birokrasi ini, ada beberapa peran analis hukum di sini. Pertama, melakukan analisis dan evaluasi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Yang kedua, pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Peran analis hukum dalam pembentukan hukum, pelaksanaan hukum, dan penegakan hukum sangatlah strategis dan merupakan salah satu upaya untuk membangun dan mengembalikan wibawa hukum di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, diharapkan para analis hukum dapat menjalankan tugas fungsinya dengan sebaik-baiknya. Adapun kegiatan utama yang dilakukan oleh analis hukum itu dalam Kementerian Agama atau di kementerian lembaga terkait, yang pertama, melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan hukum yang tidak tertulis. Yang kedua, analisis dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kegiatan utama dari analis hukum itu adalah analisis permasalahan hukum, tugas dan fungsi instansi pemerintahan atau Kementerian Agama. Yang keempat, melakukan analisis pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tusi instansi pemerintahan. Dan yang berikutnya adalah analisis dan evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian instansi pemerintah. Yang berikutnya adalah analisis dan evaluasi pelayanan hukum, perizinan, dan informasi hukum. Serta yang terakhir adalah melakukan advokasi hukum terhadap kelembagaan terkait. Hadirin yang kami hormati, adapun kedudukan analis hukum itu pertama berada di pusat dan di daerah, di mana pada pusat
Analis hukum itu berada pada Biro Hukum pada Kementerian Agama Republik Indonesia atau kementerian lembaga terkait. Sementara di daerah berada pada perangkat daerah, provinsi, dan kabupaten kota atau pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang terdapat pada bagian tata usaha Kementerian Agama Provinsi. Regulasi terkait pada jabatan analis hukum ini, pertama terkait dengan pembinaan analis hukum. Ya, adapun regulasi terkait itu adalah pertama Permenpan RB nomor 51 tahun 2020 dan yang kedua Permenkumham nomor 16 tahun 2022 tentang juknis analis hukum. Adapun regulasi yang membicarakan tentang kesejahteraan analis hukum terdapat pada Perpres nomor 83 tahun 2022 tentang tunjangan dan jabatan analis hukum serta surat Menpan RB penetapan kelas jabatan analis hukum itu sendiri. Adapun regulasi yang ketiga tentang kompetensi analis hukum terdapat pada surat Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara serta Permenkumham nomor 38 tahun serta Permenkumham nomor 15 tahun 2022 tentang perubahan kamus kompetensi teknis jabatan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia. Adapun juknis dari petunjuk teknis dari analis hukum ini terdapat dalam Permenkumham nomor 16 tahun 2022 yang terbagi kepada 4 kelompok. Yang pertama, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional analis hukum dari mulai pengangkatan sampai dengan pemberhentiannya. Yang kedua, standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja analis hukum. Yang ketiga, kompetensi dan uji kompetensi. Serta yang keempat, tata cara pembentukan organisasi profesi analis hukum itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, adapun yang membicarakan tentang kesejahteraan analis hukum ini sebagaimana yang terdapat dalam surat Menpan RB nomor 1257 tahun 2020 tentang kelas jabatan, di mana kelas jabatan dari analis hukum ini terbagi kepada 4. Pertama pada kelas jabatan 8, ahli muda pada kelas jabatan 9, ahli madya pada kelas jabatan 11 dan ahli utama pada kelas jabatan ke-13. Hadirin yang kami hormati, kompetensi teknis analis hukum ini mencakup diantaranya kompetensi melakukan analisis dan evaluasi hukum itu sendiri. Yang kedua, kompetensi dan analisis pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait tusi instansi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Dan yang ketiga, kompetensi pelaksanaan perjanjian instansi pemerintah yang juga dikenal dengan MOU antara Kementerian Agama dengan kementerian dan lembaga terkait, serta kompetensi pengelolaan informasi hukum, kompetensi pengelolaan pelayanan hukum dan perizinan, serta kompetensi advokasi hukum. Maka untuk menunjang sumber daya manusia dari analis hukum ini, untuk peningkatan sumber daya manusianya, di dalam Permenpan RB nomor 51 tahun 2020 dilakukan 3 jenis bentuk pelatihan. Pertama, pelatihan fungsional. Yang kedua, pelatihan teknisi di bidang analisis dan evaluasi hukum dan pelaksanaan pelatihan teknis lainnya. Hadirin yang berbahagia, barangkali demikian tentang penjelasan tugas dan fungsi serta kedudukan analis hukum
pada kementerian lembaga, terutama sekali di Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami dari tim kerja analis hukum Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat undur diri dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.